Masih di halaman pertama di surat At-Taufifin ayat 25 dan 26. Yusqawna mir rahiqim makhtum khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka diberi minum dari khamr murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Pertanyaan, yang dimaksud dengan la itu apa, Ustaz? Kemudian berkaitan dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Bukankah di surga sudah tidak ada lagi syariat? Kenapa harus berlomba-lomba, Ustaz? Yang dimaksud la itu ada yang menafsirkan segel. Jadi khamr murni, rohik itu salah satu nama khamr murni di surga. Jadi betul-betul murni khamrnya tanpa campuran apapun yang bisa merusak kemurnian khamr itu. Dan khamr itu masih tersegel. Segelnya harumnya seperti kasturi. Sehingga khamr itu nanti tidak sembarangan tangan boleh membuka. Hanya orang-orang yang bertakwa, yang kelak menjadi penghuni surga, yang diizinkan oleh Allah membuka lak atau segel dari khamr itu untuk dinikmati. Dan tidak memabukkan, tidak menjadikan pusing. Lah kok di surga ada khamr? Iya, karena hukum dunia sudah tidak berlaku. Di surga itu semuanya halal, tidak ada lagi yang haram. Karena itulah itu kehidupan abadi sudah. Di surga itu tidak ada ujian-ujian lagi, tidak ada. Tinggal menikmati di surga itu. Tidak ada kok diuji lagi, itu tidak ada. Surga itu tinggal tempat untuk menikmati hasil kesabaran ketika di dunia, jerih payah kebaikan ketika di dunia. Khamr yang seperti itu menjadi salah satu kenikmatan surgawi. Untuk mendapatkan kenikmatan surgawi itu hendaknya orang-orang itu berlomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian, untuk mendapatkan kenikmatan surgawi, hendaknya mereka manusia berlomba. Berlombanya sejak di mana? Sejak di dunia. Ketika diberi kesempatan hidup oleh Allah di dunia, gunakan segenap potensi, bahkan sampai potensi nyawa untuk mengejar kebahagiaan hidup di akhirat, yaitu di surga. Maka berlombalah dalam kebaikan itu sejak di dunia. Ya. Jadilah peserta-peserta lomba kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, kan begitu. Marilah kita jadi mutanafis, peserta lomba untuk mendapatkan kebaikan kenikmatan surgawi. Karena kalau kita di luar tidak menjadi peserta perlombaan kebaikan sejak di dunia, maka hadiah berupa kenikmatan surgawi dari Allah tidak akan kita dapatkan. Wong kita tidak jadi peserta lombanya. Meskipun kita jadi peserta, bisa juga kita tidak mendapatkan itu. Kenapa? Karena futur di tengah jalan. Berhenti, kemudian malas, tidak lagi istiqomah dalam kebaikan, futur di tengah jalan. Kembali lagi, tidak lagi menjadi peserta perlombaan lagi, sudah bosan. Maka meski pernah ikut menjadi peserta tapi tidak sampai finish, ya tidak akan dapat hadiah itu dari Allah.
Lah terus jadi peserta lomba kebaikan sampai kapan? Sampai finish, artinya sampai Allah panggil kita pulang. Istiqomah dalam kebaikan itu semaksimalnya sampai finish, sampai Allah panggil kita pulang. Baru kemudian nanti Allah akan berikan surga sebagai hadiah jerih payah kita di dunia. Ketika kita bersabar, mencurahkan segenap potensi, daya, dan upaya untuk mengejar kehidupan akhirat, mengejar kesenangan surgawi, maka berlomba di situ maksudnya usahakan sejak di dunia. Jangan malas untuk itu. Mendapatkan kenikmatan, mengusahakan kenikmatan surgawi, jangan malas-malasan. Waktu di dunia sangat terbatas. Singkat sekali, gunakan waktu singkat itu untuk mengejar kehidupan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Curahkan segenap potensi yang ada padamu untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Jangan lupakan urusan duniamu. Urusan dunia itu perintah Allah hanya sebatas jangan kamu lupakan. Bukan sebagai fokus utama kehidupan dunia ini. Bukan tujuan utama kehidupan dunia. Tetapi hanya sebatas jangan kamu lupakan. Fokus utama kita kehidupan akhirat. Maka curahkan segenap potensi yang Allah berikan untuk mengejar kehidupan akhirat kita. Ya, ada lagi?